kita akan persilakan untuk Ade Muhammad Richard SPSI. Boleh silakan. Oh ini teman lama saya nih. Oke. Apa kabar Kak Richard? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Boleh duduk dulu? Silakan. Serasa mata Najwa ya. Baik. Bukan cuma ada bersama dengan Ketua Yayasan, kita juga bakal mengundang ini adalah pemenang atau winner dari Bujang Gadis Palembang 2022. Yang tentunya ini adalah Bujang Gadis baru kemarin terpilih pada Grand Final hari Senin. Ini aja kita panggil langsung Bujang Muhammad Farhan Pratama Susilo dan juga Gadis Weni Dwi Yulianti. Wajah baru dari anak-anak BGP ya. Oke, kita persilakan. Semakin terus semakin cantik ya. Silakan. Silakan dulu. Ini mungkin adalah job perdana mereka, tapi setelah Grand Final ya. Oke, kita ngobrol dulu ini selamat datang kita ucapkan untuk Ade Muhammad Richard SPSI sebagai Ketua Yayasan Bujang Gadis Palembang periode 2020-2022. Sampai teman-teman yang ada pada hari ini di Palembang baik. Oke, assalamualaikum teman-teman. Sukses banget saya sekitar hari. Ya. Saya kumpul di sini ya di Palembang bersama dengan event ini dan juga Palembang. Dan saya dari sini, saya Bujang Gadis Palembang. Benar, mohon maaf kalau saya agak koyor. Enggak bagus. Kayak koyor. Suara terus suara. Oke, jadi bersama dengan Ketua Yayasan BGP dan kita mau menyapa dulu ini yang terpilih kemarin ya. Silakan Ketua Yayasan Bujang dari Palembang Icon Mall Bujang Gadis. Oke, halo teman-teman saya dari Ketua Icon Mall. Saya Farhan Susilo, Bujang Palembang 2022. Wow, terpilih kemarin hari Senin ya, Senin malam. Bagaimana perasaannya kalau belum bisa terpilih untuk ditampil dulu? Perasaannya seperti apa? Yang pasti bersyukur ya karena satu ini menjadi Gadis Palembang tahun 2022 dan juga bisa mengemban amanah satu tahun ke depan menjalankan tugas yang telah diberikan dari Dinas Pariwisata dan juga Yayasan Bujang Gadis Palembang. Yang pasti senang banget karena bersyukur juga bisa siapa ya pas saja dan bisa pas Palembang di Bujang Palembang tahun 2022 harapan bisnisnya semoga kami bisa Sepertinya Ketua Yayasan saya cocok sudah ya masuk BGP ya, karena saya sebagai model jadi Pak. Bukan dia lagi. Tahun 96 Betul sekali ya. Oke, sebelum Bujang Gadis kita pengen ngobrol sama Ketua Yayasan dulu nih. Jadi ini sebenarnya Ketua Yayasan juga baru ya, bisa dibilang baru itu baru. Kita pengen tahu kegiatannya selain pemilihan apa aja sih Bujang Gadis Palembang itu? Ya, kalau Bujang Gadis Palembang kita bisa cek di portofolio kita di BGP Palembang. Jadi memang selama tahun itu kan biasanya itu BGP bertugas sebagai pertama kami kalau dilihat di portofolio kita mereka satu tahun ini kita berpapar kerja dulu. Jadi bakal ada kegiatan sosial, kegiatan olahraga, terus kegiatan juga atau marketing sosial lainnya. Mereka membangun data, BGP peduli, cari dan semacamnya. Jadi sebenarnya tahun-tahun mereka juga akan diberikan kesempatan untuk yang namanya apa ya jadwal untuk program mereka ya, program kerja seperti itu ya. Oke, baik kita kalau boleh bersama dengan Ketua Yayasan, saya penasaran kira-kira background dari Bujang dan Gadis terpilih apa sih sebenarnya kalau sehari-hari boleh dari gadis itu? Sehari-hari saya jadi mahasiswi di Politeknik Bisnis Jaya jurusan Akuntansi dan sekarang alhamdulillah bisnis masalah. Dan juga alhamdulillah pernah sejarah Indonesia tahun 2019. Kalau Bujangnya nih boleh. Saya sendiri masih belajar di SMA
Palembang. Dan saat ini duduk di kelas 12 kelas SMA. Dan sama kayak gadis ini juga satu organisasi di Kurkamas Basket Indonesia. Berarti kamu adalah salah satu yang paling muda di antara angkatan ini. Bukan salah satu yang paling muda. Bagaimana kamu bisa beradaptasi dengan pada saat karantina, kemudian belajar bersama dengan kakak-kakak yang ada di sana, kemudian berhasil menjadi bujang? Apa tipsnya? Bisa disebutkan? Pastinya saya kan merasa paling muda dari sini. Jadi lebih untuk belajar dari kakak-kakak pemilihan sebelumnya berbagai saran tips gimana kita bisa standing di antara yang memang mudah bisa dan juga di sini juga harus merasanya sebagai keluarga karena di sana kan bukan cuma terkait komisi, di sana juga saya merasa punya keluarga baru dan jadi tidak ada masalah di sini. Jadi benar-benar sambil gabung udah bisa belajar seperti itu ya. Oke, gimana nih mungkin bisa dikasih tahu dulu nih sama pengunjung Palembang kan paradigma dari bujang gadis Palembang itu konotasinya terkadang dia adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang ganteng, cantik, berwawasan. Apakah sebenarnya seperti itu kriteria dan juga standarisasi dari pemilihan bujang gadis Palembang? Terima kasih. Jadi kalau misalnya kita lihat perjuangan dari mana seperti itu, memang sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Karena memang awal itu kan mungkin dia di belakangnya sebenarnya kalau kita mau kita bisa gitu. Mungkin kita seringkali ukur baju wajibkan kita gitu kan. Ada orang, aduh dia kayak cowok cantik deh, dia kayak cowok cantik deh, aku kayak cantik gitu kan. Padahal sebenarnya itu cantik gitu loh. Kalau mungkin dia mungkin kurang skill dalam hal speaking gitu kan, mungkin kurang berlatih. Kalau mau mengejar itu kan bisa gitu. Jadi memang kita namanya kompetisi, tentu yang dicari adalah yang terbaik gitu. Jadi kita harus sesuai baris, sesuai kita kasih kesempatan ngomong, dan orang-orang terbaik itu akan kita pilih. Jadi kalau misalnya kita merasa kurang cantik, kurang pintar atau kurang pede, ayo di diambil lagi gitu. Karena memang itu untuk siapa pendaftaran gratis. Nonton juga semuanya kita bakal bisa siapapun yang mau. Betul, kemarin juga aku nontonin live-nya pemilihan bujang gadis di salah satu yang disangka mungkin cantik nomor 1 di Palembang itu. Yang ada giginya itu kan? Iya. Gak bisa disebut lagi di sini nggak sponsor ya. Oke, baik. Tentunya seru banget ya. Jadi kalau misalkan ngobrol, ternyata paradigma orang terkadang agak sedikit salah ya, Ci. Karena sebenarnya terbuka untuk ngomong, terbuka juga anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa dan juga mahasiswa seperti itu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Ci, sejarah dari BGG itu sebelumnya apa sih? Oke. Jadi BGG itu terbentuk pertama kali adalah itu di tahun 1997. Jadi memang itu adalah kita berkaca dari Jakarta ada apa cerita sebagai perpanjangan tangan dari dinas pariwisata dari kementerian. Jadi kan kalau kita berpariwisata sendiri kan namanya anak muda gitu. Betul. Jadi gimana kita bisa mengajak image orang-orang itu buat konten dan kreatif mungkin buat orang-orang tertarik untuk datang ke kota kita. Hanya dinas pariwisata Palembang bersama dengan tentu saja itu membentuk namanya wisata itu. Jadi seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat alumni itu sudah banyak yang ada di luar ada yang di center, ada juga yang sudah meningkat di luar sana. Nah, sebenarnya apa sih tugas awal atau tugas utama dari seorang bujang gadis Palembang itu ketika dia sudah menjabat sebagai anggota? Jadi kalau kita bersama-sama dengan bersama-sama Palembang, jadi tugas utama itu ada pertama identifikasi, kita membangun identify konsep-konsep wisata yang ada di Palembang. Terus kedua kita bersama-sama dengan organisasi, kita komprehensi, kita buat pemahaman organisasi barang, kira-kira dari apa, macam apa, dan yang pertama bisa diberikan ke posisi. Jadi gimana kita promosikan yang supaya tertarik dan ikut dan ikut mempromosikan kenapa kita harus berdiri. Seperti itu ya. Wah, ternyata banyak sekali ya. Tapi memang tugas awalnya adalah karena kita tinggal di Palembang, promosi Palembang supaya orang tertarik buat kesini ya. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan juga tugas dari teman-teman dari BGB-nya. Pengen tahu dong nih dari gadisnya nih.
Kenapa sih awalnya tertarik untuk join dan juga mendaftarkan diri untuk Bujang Gadis Palembang ini? Apakah sebelumnya kamu udah pernah ikut PJKI atau seperti apa? Sebelumnya aku belum pernah, jadi ikut Bujang Gadis Palembang ini merupakan proyek pertama yang saya ikutin. Dan juga saya tuh ingin mencoba hal baru, Kak, keluar dari zona nyaman saya. Jadi ini pertanda ikut PJKI dan langsung juga diamankan ya seperti itu ya. Awalnya tertarik itu gara-gara apa selain baca di sini? Apakah kamu mempunyai sesuatu dalam diri kamu yang ingin kamu tunjukin di Bujang Gadis Palembang? Itu saya ingin mencoba hal baru, kan, dan ingin branding diri juga untuk bisa menjadi orang yang bisa menjadi representatif bagi kaum muda yang ada di Kota Palembang. Seperti itu ya. Kita jauh-jauh Pratama Susilo nih, masih SMA, tapi beliau juga diamankan ya. Dia berangkat dari jalur pendidikan. Kalau kamu sendiri awalnya tertarik seperti apa? Dia aktif atau seperti apa? Karena kan sebelumnya juga ada dari SMA Negeri 17 Palembang, dari diamankan. Nah, kamu seperti apa? Kamu bisa tertarik seperti itu? Iya, sebenarnya sama kayak Wida, aku mulai sama sekali pengen dari Jim sebelumnya, dan juga memang pengen challenge diri sendiri, dan aku suka tantangan. Jadi ketika aku lihat BGP bahwa BGP adalah sebuah wadah untuk kita bisa relasi, wadah kita bisa berkembang. Di sana aku pengen menjaga berikut dan pengen masuk ke dalam BGP itu sendiri. Juga kayak tadi aku bilang bahwa aku juga pengen jadi wakilnya Kota Palembang, representasi Kota Palembang untuk menunjukin bahwa ini loh Kota Palembang, ini loh saudara-saudara yang Kota Palembang. Menurut siapa pariwisata Palembang yang bisa kita tonjolkan di wisatawan yang teenager ya di luar kota Bandung, Jakarta gitu. Biar mereka apa? Pasti Palembang punya banyak potensi yang wisata sejarah, wisata kuliner, wisata budaya. Nah, di antara wisata itu dia ada 15 wisata bulanan. Kalau untuk kaum muda sebenarnya aku lebih prefer tunjukin Putih Jaya, karena mungkin itu kan wisata alam Kota Palembang yang salah satu juga hutan pinus terbesar yang ada di Kota Palembang, di kota di Indonesia maksudnya. Nah, jadi di sana kita bisa dapat potensi dari Putih Jaya itu dan bisa kasih tahu ke generasi muda yang ada di luar Kota Palembang untuk ini loh, ada hutan pinus di dalam kota terbesar di Indonesia, ada di Kota Palembang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bujang Gadis Palembang. Karena di saat ya, kalau orang-orang kita kan dari misalkan dari Bandung, teman-teman dari mana sih? Tapi sebenarnya kita kan harus tunjukin ada apa namanya kayak wisata-wisata alam tadi, sebenarnya ada wisata yang sudah mulai tertinggal, tapi seharusnya kita akan lagi seperti itu ya. Oke, untuk ini nih, izin mungkin bisa share sedikit ya. Kemarin kan kita sempat ada VK-nya kan tidak kegiatan bulan-bulan gadis. Nah, itu seperti apa tuh regenerasinya? Alhamdulillah kalau Bujang Gadis Palembang jalan-jalan. Oh, jalan ya kemarin ya. Tahun 2020 juga banyak malah pendaftarnya di Kabupaten lebih banyak lah Kak. Iya, mungkin karena kegiatan lagi bisa menurun lagi karena kegiatan juga kita hidup pendaftar. Nah, jadi walaupun ini kemarin sempat ke dalam COVID tapi tidak membiayakan yang saja ya. Oke. Ini tetap bersinergi ya teman-teman dari Bujang Gadis Palembang seperti itu ya. Oke, Ci, kalau bisa perbedaan dari tahun lalu sampai dengan sekarang, apa yang berbeda tentang pemilihan dari Bujang Gadis Palembang? Kriteria yang ditingkatkan, standarisasinya atau seperti apa? Jadi kalau kita ngomongin soal masyarakat kriteria dari Bujang Gadis Palembang sebenarnya semua sudah sama ya. Jadi kalau kita kan untuk esensi Bujang Palembang semuanya sudah tercatat dalam ada program organisasi. Jadi kriteria Bujang Gadis tingginya pun sudah tidak tertuliskan. Jadi kita memang benar-benar ikut semua orang yang masuk dan tinggi mana baru organisasi dan organisasi semua. Kami tahu ada kualitas pilihan yang ada tinggi di bawah itu tidak. Berarti adalah sedikit penyesuaian ya dari tahun ke tahun. Tapi kalau animonya tahun ini seperti apa? Semenjak COVID kemarin. Animo agak
sedikit kayak sedikit dari 2020-2021 saat itu memudahkan. Biasanya kita rata-rata 200 sampai 300, bahkan 2021 sampai 500 tembus pendaftaran. Tapi yang turun dari angkatan saya kembali tahun. Tapi tidak mengurangi esensi dari pemilihan Bujang Gadis seperti itu ya. Oke, kalau dari sini ditanya kira-kira program kerja kalian berdua kan yang bakal politik teman-teman program kerja yang akan dilakukan pertama kali apa sih udah pikir dulu kalau diangkat Yang pertama kalau untuk program kerja dari angkatan kami asasnya diskusikan untuk aspek apa dari angkatan kerjaan. Kalau untuk program kerja mungkin yang sudah ada sesuatu yang di BGP mungkin yang ada BGP lagi itu yang pasti akan kami lakukan juga. itu wajib dan Wajib mereka sebulan wajib satu program. Begitu. jadi ada sekitar 12 kali kegiatan penyesuaian kalau berdua ada nggak sih waktu sebelum karantina sekarang ini apa hal yang dibiasakan ketika sudah bergabung dan belajar bersama teman-teman Gadis yayasan punya yayasan Gadis Tentu juga banyak sekali hal yang harus disesuaikan sepertinya yaitu mungkin orangnya belum terlalu tepat waktu kita harus tepat waktu harus cepat bergaul dengan orang lain serta pengawasan yang saya tekankan kalau Bujang seperti apa hal yang harus kamu biasakan ketika sekarang bergabung ini Kalau sekarang sih sama juga sama dengan diskusi karena kita pasti bagaimana menghadiri tugas-tugas ataupun program-programnya. Jadi ya mungkin sekarang ada diskusi waktu juga sesuai waktu lalu juga ke pribadi dan juga pasangan itu juga harus disesuaikan biar jangan bisa menunjukkan ini kalau mereka sih berarti menerima angkatan berapa? Angkatan 35. 35 sudah ada 35 angkatan ya. Nah itu biasanya kalau di awal itu masih saya kasih tadi ada terus ya. Masih jadi kita kalau dari jauh kan banyak yang jauh dari berbuat sama aktif kan. Kalau mungkin biasanya kan untuk tugas agak sedikit kita bacanya agak tidak rapi ya semua saya masih sebenarnya itu jauh kalau bermain Seperti aja Korea. Kalau bisa mereka satu ini apa sih yang dijaga kayak mentor jadi seperti itu ada tuh ini biasanya kalau misalnya orang karena mereka sekarang jatuh untuk siapapun itu kalau mereka salah kata paling lagi susah gitu. Ini benar-benar banyak hal yang diajarkan. Kita sini dong kalau kita diajarin apa aja sih sama kakaknya. Boleh sekarang. Bujang mungkin prosesnya beberapa yang diajari mulai dari luasan pariwisata terus speaking pastinya dan banyak guru yang nggak ada kesesatan kalau kita bina itu kami ajarin pada saat apabila menjaga sekolah apabila saat dan yang paling penting juga sih itu kekeluargaannya karena kekeluargaannya bisa dibilang sangat kuat ya karena benar-benar di sana seperti yang aku bilang tadi kami juga nggak merasa berkompetisi lagi karena pada saat setelah semifinalis itu 30 orang saya sudah jadi kami mengeluarkan satu program di sisi itu tidak ada rasa kompetisi malah ada rasa saling dulu dan rasa keluarga karena kan Lili nantinya tahun depan kan dia handle pemilihan juga bener ya dia jadi pegang juga seperti itu. Nah kalau misalkan untuk Bapak speaking berapa topik sih dalam yayasan pemilihan Bujang Gadis Palembang kan karena dituntut juga untuk mempromosikan mengajak kemudian menghimbau seberapa penting dalam Bapak speaking sebenarnya Bujang Gadis Palembang ini tanpa belajar kan ya. Gak apa-apa kalau misalnya kita bukan 100% dulu terlalu masih tentang harus dipilih. Yang penting kita ini ada kemauan untuk belajar dan juga mencoba terus kalau misalnya kita gagal, kita salah. Jadi beberapa penting yang pastinya penting kita harus tetap
asosiasi Yayasan Garis Palembang. Tapi kalau misalnya sekarang ini diajarin juga. Tentunya pasti diajarin, karena kita ada kelas-kelas yang mana nanti kita diajarin sama ahli-ahlinya. Oh iya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir nih misalkan ada ketemu teman lamanya itu udah jalan itu. Pas kata pilih ya, langsung jalan. Kalau di kamu tetap jalan. Pernah gitu juga. Kalau ini kan baru satu hari selesai jalan. Ini mungkin belum ada yang belum gitu. Tapi belum makan. Udah. Kamu makannya meter sekali. Iya, biasanya banyak itu yang orang bagus. Ada kebiasaan baik yang dianggap orang tuh kayaknya hal yang kaget gitu ya. Kayak table manner, bagaimana cara berbicara seperti itu ya. Oke, baik. Jadi teman-teman mungkin ada yang datang lagi di Palembang kan ya. Jadi mereka ini baru terpilih di sini kemarin. Kemudian juga hari ini adalah apa ya? Panggung pertama mereka bersama nanti teman-teman di belakangnya lagi make up yang sudah siap untuk fashion show. Dan juga program besar-besar yang ada di tenan-tenan di Muslim Icon Project seperti itu ya. Oke, kalau Ici harapannya untuk tahun ini angkatan 325 ini seperti apa? Oke, harapan sih mereka berkorban. Mereka bisa sama-sama cerita sama-sama itu program mereka. Karena dari setiap persiapan dan melakukan suatu program ada tema yang masing-masing yang boleh mereka jadi penataan dan ketika mereka itu bekerja bisa diselesaikan bisa jadi tujuan mereka. Betul sekali, sepakat. Karena biasanya apa ya, anak-anak muda dari Palembang itu kan sudah jadi hal yang baik ya di mata masyarakat seperti itu. Nah kalau kalian ini sebagai leader ya bisa dibilang ya nanti akan jadi penggerak dari angkatan 35, harapan kalian selama beberapa tahun seperti apa? Boleh jadi leader dulu. Harapan saya, harapan saya harap terus membawa untuk bisa kerjasama melakukan program-program yang kami lakukan untuk setahun ke depan, dan juga semoga angkatan kami bisa menjadi lebih baiknya dari angkatan-angkatan sebelumnya. Iya, pastinya harus tetap menjadi lebih baik dari sebelum. Kalau puncak ini seperti apa? Kapan kalian untuk angkatan kalian harapan kalian seperti apa? Kurang lebih sama seperti katakan sebagai negara. Saya berharap juga pasti anak-anak kami yang akan tinggal di ini tahun 2022 semoga semoga presiden menginginkannya saya bisa buat program kerja yang menarik dan pastinya bisa menjaga nama baik juga semua. Itu yang paling penting ya, menjaga nama baik ya, karena mungkin ada lagi ya, ada aturan juga di yayasan itu kan menjelaskan seperti apa kalau bersikap juga. Betul bisa. Jadi kita punya spesifik jadi ada satu program yang benar-benar jadi mereka kerjasama pertanyaan sampai mereka membuat pengumpulan itu adalah satu sebagai apa mengerjakan sepeda yang dia sebabnya kita terus sampai sedikit supaya memang baik tadi dan juga orang yang kira-kira cukup lebih dia lagi. Karena memang kalau biasanya nongkrong ya lagi nongkrong kelihatan loh, karena anak-anak yang jadi Palembang lagi nongkrong mana sopan gitu ya, salah satunya. Walaupun tidak bertugas, walaupun tidak bertugas. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin apa ya bisa dicontoh juga bagi teman-teman yang lain yang ingin kembali lebih sopan, ngomongnya juga diatur. Teman-teman bisa ikut lagi ya pemilihan dari Ujang Gadis Palembang. Kita tunggu. Oke, kira-kira adik-adik kita ini setelah udah terpilih menjadi Ujang Gadis Palembang, ada lagi nggak hal-hal yang harus diajarkan atau yang dikasih tahu? Terus jadi ini masalah mereka selain kita untuk mereka berkarya, kita juga sebetulnya mereka. Jadi mereka mungkin punya masing-masing mungkin misalkan nanti dia prefer atau masing-masing. Karena agak ini memang bisa. Jadi dia tetap mau jalan sendiri gitu. Jadi dia harus express dan dia jalan untuk masing-masing. Jadi benar-benar diarahi ya, bukan benar-benar itu dilepas seperti itu ya. Jadi tetap adik-adik kita ini punya passion masing-masing kepada seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, nanti kita akan menyaksikan
fashion show ya dari Bujang Gadis Palembang tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Tapi yang jelas ya untuk acara kita pada hari ini kita lagi ngobrol bersama teman-teman dari Bujang Gadis Palembang, lebih tepatnya Yayasan BGP ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, mungkin terakhir ini pertanyaan dari saya ya, buat ini dan juga Bujang yang terpilih pada hari ini. Waktu sebelum ke final, kalian terasa kasih seberapa? Kan ada tuh tahap-tahap bagiannya. Kalian terasa ada tiap tuh ketika tuh udah dipilih. Boleh. Kalau misalnya Bujang itu bisa tidak ada rasa keinginan yang pasti untuk jadi mana yang penting melakukan yang terbaik, apa yang kita bisa pasti kita lakukan. Yang pasti kita tetap siapa saja yang kayak pengen jadi pemenang gitu kan. Jadi ya tetap aja kita main yang baik sehingga kita itu bisa terpilih untuk bisa jadi pemenang. Bertolak banyak kayak banyak kata tiba langsung bunyi. Kalau ini jawabannya Bujang Farhan. Awalnya emang udah bakal strategi nggak sih ketika di 4 besar atau 8 besar aku harus gini. Udah dipersiapkan seperti itu. Pastinya kalau persiapan matang insya Allah sudah sudah. Cuma sama kayak diskusi tadi pastinya ada gambaran bisa jadi tertulis sebagai kalimat untuk terus sekarang. Kadang-kadang seperti ada kata-kata saling mengenal. Karena yang paling mudah itu bersama banyak kata-kata yang memang sudah berpengalaman yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan pastinya yang dari segi usia itu belum dirasakan. Oke, untuk persiapannya yang pasti akan melakukan yang terbaik aja dan memang optimis. Oh, luar biasa ya. Jadi memang anak-anak muda ini juga Bujang Gadis yang sangat tinggi sekali untuk berkarya seperti yang dibilang oleh apa sih kalau kalian di yayasan ini itu senior. Oh, bukan kakak Ayu juga. Baik, mungkin teman-teman kita nanti bakal menyaksikan bersama fashion show yang sangat luar biasa tentunya dari teman-teman Bujang Gadis Palembang 2022 ya. Kita juga akan lihat nanti, tapi sebelumnya mau ucapkan terima kasih dulu buat Kak Ici selaku ketua yayasan yang sudah hadir, kemudian juga terima kasih juga untuk Bujang Farhan yang sudah hadir dan juga ada dari Swedi ya yang sudah hadir di talk show kita. Terima kasih sudah berbagi sekali lagi, congratulations selamat menjalankan masa 10 tahun ke depan ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Yayasan Bujang Gadis Palembang yang sangat luar biasa. Baik, mungkin kita foto dulu boleh ya. Kita foto dulu boleh, silakan. Ini dia tentunya talk show kita bersama dengan Yayasan Bujang Gadis Palembang ya. Terlihat sekali yang mana yang bukan Bujang Gadis ya, yang paling pendek seperti ini foto ini. Baik, kita akan foto terlebih dahulu sebelum menyaksikan penampilan fashion show dari Bujang Gadis Palembang tahun 2022. Yayasan Bujang Gadis Palembang. Baik, tentunya kita masih melanjutkan aktivitas kita di Muslim Icon Project 2022. Jadi untuk Anda pengunjung Palembang Icon Pop yang ingin menyaksikan fashion show tentunya yang akan kita saksikan bersama-sama ya. Ini akan ada banyak sekali tentunya dari Bujang Gadis Palembang yang akan membawakan busana dan dandan yang hadir pada hari ini ya. Baik, sesaat lagi kita akan kembali tentunya bersama dengan fashion show. Ya, jangan kemana-mana, masih dalam keseruan Muslim Icon Project 2022 persembahan dari Mars Organizer.